ByteDance merupakan perusahaan raksasa teknologi internet berpusat di Beijing, China, yang didirikan oleh Zhang Yiming pada tahun 2012. Perusahaan ini juga pemilik dari developer game bernama Shanghai Muntun Technology yang merupakan pengembang dari permainan Mobile Legends yang telah diunduh lebih dari 1 miliar kali dengan 100 juta pengguna aktif dan pendapatan sebesar 1 miliar US dollar pada tahun 2021. Di balik itu, Shanghai Muntun Technology pernah terlibat pelanggaran hak cipta dengan raksasa industri game yakni Tencent. Pemilik dari PUBG, Arena of Valor, dan League of Legends itu menuntut Muntun Technology dengan tuntutan pelanggaran hak kekayaan intelektual dari game buatannya. Setelah tuntutan itu, Mobile Legends tetap dapat beroperasi kembali dan menjadi game yang lebih banyak dimainkan daripada game-game bersutan Tencent seperti Arena of Valor dan League of Legends. Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu. Kita akan memulai dengan sejarah bagaimana ByteDance berkembang menjadi perusahaan teknologi global yang disegani. Lalu kita akan melompat ke samping untuk mengetahui bagaimana Muntun Technology tumbuh menjadi developer game yang disukai para gamer. Lalu kita akan menukik untuk mencari tahu konflik apa yang pernah terjadi antara Muntun yang merupakan perusahaan kecil di Cina itu dengan Tencent, perusahaan raksasa developer game saat itu. Dan terakhir, kita akan membahas pelajaran penting dari kisah ini. Zhang Yiming lahir pada tanggal 1 April 1983 di Longyan, Fujian, Tiongkok. Pada tahun 2001, ia mendaftar di Universitas Nankai di Tianjin, di mana ia mengambil jurusan mikroelektronik sebelum beralih ke rekayasa perangkat lunak dan lulus pada tahun 2005. Pada bulan Februari 2006, Zhang menjadi karyawan kelima dan insinyur pertama di situs travel yang bernama Kuxun. Dia dipromosikan menjadi direktur teknis setahun setelahnya. Pada tahun 2008, Zhang meninggalkan Kuxun untuk bekerja di Microsoft. Namun, merasa terhambat oleh peraturan perusahaannya, dia segera meninggalkan Microsoft untuk bergabung dengan startup Fanfo, sebuah situs microblogging pertama yang didirikan pada tahun 2003. Sayangnya, perusahaan itu ditutup setelah kerusuhan Urumqi pada bulan Juli 2009. Ketika Expedia hendak mengakuisisi Kuxun, Zhang mengambil alih bisnis pencarian real estate Kuxun dan memulai 99fang.com sebagai perusahaan pertamanya. Setelah berjalan beberapa tahun, Zhang mulai berpikir bahwa pengguna smartphone di Tiongkok kesulitan untuk menemukan informasi di aplikasi yang tersedia pada tahun itu. Karena mesin pencari raksasa Baidu mencampurkan hasil pencarian dengan iklan yang tidak berhubungan dengan apa yang dicari oleh penggunanya. Visinya saat itu adalah untuk memberikan konten yang relevan kepada pengguna dengan rekomendasi yang dihasilkan oleh AI. Visi ini tidak dimiliki oleh sebagian besar investor Ventura. Meskipun belum mendapatkan investor, Zhang tetap mengembangkan aplikasinya saat itu. Hanya saja dengan progres yang lambat sambil terus berdedikasi untuk mendapatkan pendanaan. Akhirnya, Susquehanna International Group setuju untuk berinvestasi di ByteDance. Pada bulan Agustus 2012, ByteDance meluncurkan aplikasi berita Toutiao dan dalam waktu 2 tahun menarik lebih dari 13 juta pengguna setiap harinya. Sequoia Capital pun yang awalnya menolak Zhang muncul dan memimpin investasi sebesar 100 juta US dollar. Zhang berfokus pada perluasan ByteDance secara global, berbeda dengan CEO teknologi Tiongkok lainnya yang berfokus pada pertumbuhan domestik perusahaannya. Dia bersikeras agar aplikasi produktivitas tempat kerja ByteDance, LARK, ditargetkan untuk pasar Amerika, Eropa, dan Jepang. Gaya manajemen Zhang dengan ByteDance meniru perusahaan teknologi AS seperti Google dan Apple. Zhang rutin mengadakan pertemuan untuk seluruh karyawannya di setiap 2 bulan. Kesempatan itu digunakan bagi karyawan dan pimpinan untuk berkumpul sebagai sebuah tim, terlibat dalam percakapan terbuka dan berbagi pembaruan, kesuksesan, dan pertanyaan apapun yang muncul selama ini. Zhang juga melarang karyawan memanggilnya bos atau CEO sebagaimana kebiasaan di Tiongkok saat itu. Pada bulan September 2015, ByteDance meluncurkan aplikasi berbagi video TikTok dengan sedikit kemeriahan. Produk ini langsung menjadi hit di kalangan milenial dan menjadi populer di seluruh dunia. Setahun setelahnya, ByteDance membeli Musical.ly, platform pembuat video lip sync seharga 800 juta US dollar dan mengintegrasikannya ke TikTok. Penambahan fitur itu di TikTok membuat ByteDance semakin terkenal dan meraup keuntungan besar. Pada Maret 2016, kelompok riset ByteDance mendirikan lab AI yang dipimpin oleh Wei Yingma, mantan asisten direktur pelaksana Microsoft Research Asia. Penelitian laboratorium itu berfokus pada AI untuk memahami informasi teks, gambar,
dan video secara mendalam, lalu mengembangkan algoritma pembelajaran mesin skala besar untuk rekomendasi informasi. Informasi itu dipersonalisasikan sehingga sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Bidang penelitian utamanya meliputi pemrosesan bahasa alami, pembelajaran mesin, penglihatan komputer, pidato dan audio, pengetahuan dan penebangan data, sistem dan jaringan terdistribusi hingga grafik komputer. Di tahun yang sama, AI Lab ByteDance dan Universitas Peking bersama-sama mengembangkan Xiaoming Bot penulisan kecerdasan buatan yang menulis artikel berita. Bot itu menerbitkan 450 artikel selama 15 hari Olimpiade musim panas. Menakjubkannya, Xiaoming Bot menerbitkan cerita sekitar 2 detik setelah acaranya berakhir. Di tahun-tahun berikutnya, ByteDance pun merilis banyak aplikasi-aplikasinya yang menggunakan teknologi AI. Dengan produk-produknya itu, ByteDance menjadi perusahaan teknologi raksasa yang disegani. Shanghai Muntun Technology didirikan oleh Justin Yuan dan Watson Su Zhenhua, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan penerbitan video game. Mereka mendirikan Muntun pada April 2014 di distrik Minhang, Shanghai, China. Setelah 1 tahun didirikan, Muntun meluncurkan game pertamanya dengan genre Tower Defense berjudul Magic Rush Heroes yang dirilis pada tahun 2015 hingga sukses secara komersil. Mereka melanjutkan dengan mengembangkan proyek perusahaan berikutnya, sebuah game mobile multiplayer online battle arena atau MOBA yang kemudian diberi judul Mobile Legends. Pengalaman staf dalam merekayasa Magic Rush Heroes untuk pasar global menjadi bermanfaat untuk merancang Mobile Legends secara efektif sebagai game yang menarik bagi industri global. Mobile Legends dirilis oleh Muntun dengan subtitle 5v5 MOBA pada tanggal 14 Juli 2016. Game tersebut awalnya diluncurkan pada tahap beta di Brasil. Perilisan global dilakukan pada November 2016 dan menjadi salah satu game terpopuler di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Setelah rilis awal game tersebut, Riot Games mencurigai bahwa game tersebut meniru kekayaan intelektual League of Legends dan menghubungi Google untuk menghapus game tersebut dari Google Play. Muntun kemudian menghapus game tersebut sebelum Google dapat menghapusnya dan akhirnya meluncurkannya kembali dengan nama yang diubah menjadi Mobile Legends Bang Bang atau MLBB pada tanggal 9 November 2016. Pada bulan Juli 2017, Riot Games mengajukan gugatan terhadap Muntun karena pelanggaran hak cipta dengan mengutip persamaan antara Mobile Legends dan League of Legends. Riot Games juga mengeluhkan nama judul Mobile Legends yang terdengar sangat mirip dengan League of Legends. Kasus ini dibatalkan di Pengadilan Distrik Pusat California di Amerika Serikat karena forum non-convenience saat itu. Hingga Tencent, perusahaan induk Riot, atas nama Riot Games kemudian mengajukan gugatan baru yang terpisah. Secara langsung menargetkan CEO Muntun, Watson Su Zhenhua yang sebelumnya bekerja di Tencent sebagai karyawan senior karena melanggar undang-undang mengenai perjanjian non bersaing yang dimanakan Tencent pada bulan Juli 2018. Akhirnya, Muntun didenda sebesar 2,9 juta US dollar atau sekitar 58 miliar rupiah. Pada tahun 2019, Muntun Technology menuntut balik Tencent karena persaingan tidak sehat. Muntun menggugat Tencent karena mengarang dan menyebarkan informasi palsu yang tidak sesuai dengan fakta dan menghambat kerjasama antara penggugat dan mitra terkait. Pada Oktober 2020, Pengadilan Rakyat Distrik Pudong, Shanghai membuat keputusan tingkat pertama setelah persidangan, menemukan bahwa Tencent melakukan pencemaran nama baik komersial. Pengadilan menyatakan bahwa Tencent melakukan penyebaran informasi yang menyesatkan kepada Muntun Game di Indonesia dengan memanfaatkan persaingan antara fanbase game seluler kedua belah pihak di pasar Indonesia yang sangat sengit. Sikap ini juga dimaksudkan untuk merugikan pesaing dalam hal reputasi bisnis dan komoditas, menghancurkan keunggulan kompetitif terutama saat MPL Indonesia. Setelah putusan itu, terdakwa Tencent mengajukan banding ke Pengadilan Kekayaan Intelektual Shanghai. Hasilnya diputuskan pengadilan tingkat kedua menolak banding Tencent dan membuat keputusan akhir yang mendukung keputusan awal yang memihak pada Muntun hingga Tencent didenda sebesar 220.000 yuan atau sekitar 514 juta rupiah. Memang masih jauh dari kerugian Muntun dulu saat dituntut oleh Tencent, tetapi dengan keputusan ini Muntun dapat bebas untuk mengembangkan bisnisnya kembali tanpa rasa takut lagi. Setelah kontroversi itu, Muntun terus mengembangkan MLBB di pasar global melampaui Honor of Kings, Area of Valor, dan League of Legends Wild Rift dari Tencent di pasar MOBA Asia Tenggara dan menjadi game dengan jumlah player terbanyak di negara wilayah tersebut. Diperkirakan ada sekitar 100 juta lebih pemain aktif MLBB pada bulan Juni 2021. Kesuksesan MLBB memikat perusahaan raksasa teknologi ByteDance yang ingin terus melebarkan sayapnya dan mengakuisisi perusahaan yang menguntungkan dalam segi bisnis.
Pemilik dari aplikasi TikTok itu mengakuisisi Muntun, perusahaan pengembang game Mobile Legends bernilai sekitar 4 miliar US dollar atau 57,6 triliun rupiah, menjadikannya nilai akuisisi terbesar keempat pada industri video game. Akuisisi studio game ini dilakukan setelah ByteDance mendirikan Nuverse 2019 lalu, sebuah studio pengembangan game yang telah membuat terobosan besar dalam bisnis video game sehingga harus berhadapan langsung dengan raksasa Tencent. Melalui kolaborasi lintas tim serta mengambil pelajaran dan wawasan dari pesatnya pertumbuhan Muntun, memberikan dukungan strategis yang diperlukan untuk mempercepat pengembangan game global untuk Nuverse, kata ByteDance dalam sebuah pernyataan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa sih Mobile Legends lebih populer daripada game MOBA yang lain seperti Arena of Valor dan League of Legends? Alasan kuat pertama, Mobile Legends adalah game MOBA pertama yang tersemat di smartphone kita. Banyak alumni Dota 2 yang rindu dengan gamenya, namun karena keterbatasan waktu, mereka tidak sempat untuk memainkannya karena cukup banyak persiapan untuk memainkan Dota 2, seperti membutuhkan laptop atau PC, kursi, lalu meja, dan internet. Waktu memainkannya pun minimal 30 menit per permainan. Ketika MLBB rilis, semua keribatan itu bisa disederhanakan menjadi di genggaman tangan saja. Cukup memiliki smartphone Android atau iOS, kita sudah bisa memainkannya dan bernostalgia. Yang kedua, karena Mobile Legends merupakan game yang tidak membutuhkan spek tinggi untuk memainkannya. Sebenarnya, game MOBA pertama yang ada di smartphone adalah Vainglory dari SIMC Super Evil Megacorp. Sayangnya ada persyaratan spesifikasi untuk memainkannya. Lain hal dengan MLBB, smartphone dengan spesifikasi rendah sudah cukup untuk kita memainkan MLBB dengan pengalaman bermain yang baik. Ketiga, MLBB terus berinovasi menciptakan mode baru, hero baru, dan map baru. Bahkan, Muntun merilis sequel dari MLBB, Mobile Legends Adventure, yang merupakan game RPG klasik dengan sentuhan grafik yang indah dan cerita yang menarik. Muntun membangun cerita untuk karakter yang telah mereka buat, membuat pemain MLBB semakin jatuh cinta dengan game-game dari Muntun Technology hingga terus memainkannya dan menjadikan MLBB game dengan pemain aktif terbanyak di seluruh dunia. Ada 3 pelajaran penting dari kisah ini. Pertama, kunci kesuksesan Zhang atas ByteDance adalah bagaimana cara ia melihat dan menghadapi masalah yang sedang terjadi. Saat itu, informasi yang tidak relevan merupakan sebuah masalah di mata Zhang. Meskipun di mata banyak orang, itu bukan sebuah masalah. Zhang bahkan mendapatkan banyak penolakan dari investor pada awalnya, karena menurut mereka menaruh iklan dimanapun itu sah-sah saja. Tidak mungkin masalah tersebut bisa membawa keuntungan yang banyak. Kenyataannya, Zhang dengan ByteDance menciptakan sebuah disrupsi, mengubah kebiasaan iklan agar lebih efektif dan efisien. Dengan Taotiao, pelanggan dapat melihat iklan yang dipersonalisasikan dengan pribadinya. Di saat yang sama, pelanggan tidak merasa sedang melihat iklan. Ia merasa bahwa produk yang sedang ditawarkan memang apa yang dia butuhkan. Yang kedua, Zhang sebagai CEO ByteDance merupakan pribadi yang memiliki ambisi besar untuk mengembangkan perusahaannya. Ia berfokus kepada pasar global di saat perusahaan lain berfokus pada pasar domestik. Zhang belajar dari perusahaan internasional seperti Google dan Apple. Bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka mengembangkan produknya, bahkan bagaimana kebiasaan dan budaya mereka. Zhang mengubah kebiasaan dirinya dan karyawannya agar setiap hubungan mereka bisa dikomunikasikan dengan baik. Ia mempersiapkan dan mengembangkan setiap proses dan produknya untuk cakupan audiens yang luas. Karena Zhang paham, mereka yang bertahan bukan mereka yang paling besar, tetapi mereka yang paling siap. Ketiga, Muntun memang sudah kadung dikenal sebagai game plagiat dari League of Legends. Dan memang kalau diperhatikan awal rilis game tersebut, MLBB cukup banyak meniru konten yang ada di LOL atau League of Legends. Namun, inovasi sebenarnya dari Muntun adalah bagaimana ia melihat peluang pasar smartphone yang sangat luas dan kecepatannya dalam bertindak untuk mencapainya. Banyak mereka yang melihat peluang, tetapi tidak semua yang berjuang untuk menggapainya. Muntun dengan cepat bertindak bersama Mobile Legends, mendisrupsi industri MOBA yang ada di PC agar tersemat di smartphone kita. Seiring berjalannya waktu pun, Mobile Legends menjadi game yang lebih orisinil dengan menciptakan hero-hero unik serta mode permainan yang beragam, menjadikan hantaman kuat ke industri game MOBA yang ada di seluruh dunia.